Bagaimana cara seorang NPD membuat si korban ini ragu-ragu atau takut untuk menjelaskan kebenaran yang sebenarnya terjadi kepada dirinya gitu. Jadi di sini aku mau menjelaskan berdasarkan eh, kejadian nyata yang aku alami, tapi sebelum aku menjelaskan, aku ingin menjelaskan dulu latar belakangnya. Jadi ini adalah kejadian seorang teman dekatku sebenarnya. Dekat di sini dalam artian lebih dari teman, karena secara emosional kami deket banget gitu kan. Dan teman dekatku ini dia dikontrol sama si NPD, udah dari remaja sekarang udah dewasa. Dia seumuran sama aku 96, jadi udah dewasa kan, dan dia masih belum bisa lepas dari si NPD itu gitu. Jadi dari kontrol si NPD itu dia ngebuat dia karir dia dari atas jatuh ke bawah, tapi bisa bangkit lagi terus dijatuhin lagi sama si NPD itu, jadi turun naik. Terus ngebuat fisik dia berubah dari ideal gitu kan, dari ganteng menjadi gendut gitu kan, tapi sekarang udah bisa balik lagi pelan-pelan. Terus ngebuat dia juga diadu domba juga dengan orang sekelilingnya gitu, jadi dia kayak dibuat supaya dia sendirian gitu. Nah, hal ini menjadikan si korban akhirnya menderita penyakit mental, kena mental gitu kan, kena di mentalnya. Manipulasi yang dilakukan oleh si NPD ini mengenai si mental korban. Akhirnya teman dekatku ini didiagnosa mengalami OCD akut, sampai nggak bisa mandi 3 bulan gitu. Saking parahnya OCD-nya itu. Diobati secara medis bertahun-tahun, tapi kontrol pikirannya itu loh yang nggak bisa hilang gitu. Yang ngebuat dia tetap ada OCD-nya itu nggak bisa sembuh juga. Nah, ternyata pas dia ketemu aku dan aku ajak untuk berobat non medis, ternyata OCD itu hanyalah efek dari hal utama yang terjadi. Ternyata hal utama yang terjadi ini adalah si NPD ini ternyata menggunakan ilmu hitam untuk mengontrol pikiran si korban. Nah, jadi contoh kecilnya aja ya, aku jelasin yang membuat si korban ini jadi menderita OCD. Jadi OCD-nya tuh nggak sembuh-sembuh karena ada faktor utamanya tadi. Nah, hal paling kecilnya gini, masalah tidur. Jadi si korban ini, teman dekatku ini, ketika dia mau tidur, baru beberapa detik dia merem itu udah melihat kuntilanak, hantu yang serem-serem, dan itu bener-bener nyata gitu di depan mata gitu kan. Dia itu ketika tidur tuh langsung ngelihat tuh jelas banget. Akhirnya apa? Ketakutan, gak berani tidur sampai 2 hari gitu. Pas dicek ternyata itu adalah kiriman jin dari si pelaku gitu, karena ketika diobatin itu hilang, akhirnya bisa tidur. Nah, itu terjadi bertahun-tahun sama dia sebelum diobati non medis gitu. Bayangkan, takut tidur. Kalau orang takut tidur otomatis pasti mentalnya terganggu. Nah, itulah maksudku, OCD hanyalah efek dari kejahatan yang sesungguhnya, yaitu ilmu hitamnya. Nah, itu latar belakangnya ya. Maaf cukup panjang gitu kan. Nah, bagaimana cara si NPD ini ngebuat si teman dekatku ini ragu-ragu untuk menyebutkan bahwa dia kena santet, padahal dia udah tahu kebenarannya gitu. Nah, jadi gini caranya. Ketika teman dekatku itu pernah mencoba untuk bilang bahwa dia itu kena santet gitu, si NPD buru-buru mengirimkan flying monkeys eh, kepada teman dekatku ini untuk mengatai si teman dekatku ini bahwa, wah gitu, hari gini masih percaya santet gitu, mana ada santet gitu. Gue lebih percaya Messi lahir di Grogol daripada lu bilang kena santet gitu. Terus kayak diketawain gitu. Wah, gue nggak ngerti penjelasan dia apa gitu. Jadi kayak dikirimkan flying monkeys untuk selalu ngebantah si teman dekatku ini dan ngebuat si teman dekatku ini malu gitu. Intinya si flying monkeys ini dikerahkan untuk ngebuat si teman dekatku ini berpikir kalau dia bilang itu santet, orang-orang akan ngetawain dia dan orang-orang nggak akan ada yang percaya gitu. Jadi kayak dimanipulasi pikirannya itu supaya nggak bilang itu santet. Jadi kayak dibikin malu lah melalui si flying monkeys ini. Akhirnya teman dekatku itu ketika menjelaskan ke orang-orang yang masih peduli sama dia, mau mensupport dia gitu kan, dia menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Contohnya kayak, aku di brainwash, aku di
kontrol pikiranku dari jarak jauh, saraf-sarafku dimainin sama orang itu. Orang kan dengernya juga bingung gitu loh. Penyakit dia ini apa? Terus ketika orang tanya, "Kamu ada ketemu orangnya lagi nggak? Udah lama nggak ketemu," kata teman dekatku. Jadi kan orang tambah bingung, bagaimana caranya orang itu mengontrol pikiran teman dekatku itu kalau nggak pernah ketemu. Terus orang tanya, "Kena santet kah?" Terus dia jawab, "Enggak," kata si teman dekatku itu. Padahal dia tahu dia kena santet, tapi dia nggak bilang itu. Kenapa? Karena dia berpikir di otaknya kayak karena udah sering dikirimin flying monkeys kayak gitu kan. Dia berpikir kalau dia kena santet takutnya nanti orang akan ngetawain dia, nggak akan percaya, menganggap dia apa yang dia katakan itu cuma halu gitu. Jadi dia kayak udah ditanamkan itu di otaknya sama si NPD gitu loh. Padahal kenyataan yang terjadi adalah ketika dia menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti seperti itu, malah si pendengar itu bingung. Jauh banget si pendengar mau membantu, mereka aja nggak bisa mencerna apa yang si korban ini katakan gitu. Jadi bingung gitu loh. Jadi orang ya ketika mendengarkan apa yang dia katakan akhirnya ya udah gitu loh, berlalu aja karena orang bingung mencernanya gitu loh. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Orang pusing duluan gitu. Nah, padahal seharusnya kalau dia bilang aku nih dikontrol orang pakai ilmu hitam. Jadi badanku ini seperti wayang dikendalikan oleh dalang dan aku nggak bisa ngendaliin tubuh aku karena antara pikiran, hati dan badan aku ini nggak sinkron gitu. Itu orang lebih mudah memahami dan orang pasti bisa mengarahkan, "Oh, coba kamu ke ustadz ini, coba kamu itu," kan bisa kan. Nah, itu dimanipulasi tuh pikirannya sama 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 si NPD tuh kayak gitu. Jadi dibalik kenyataan itu berbalik gitu. Yang harusnya ini loh yang benar, nggak dibalik gitu. Jadi seperti itu. Si NPD itu akan ngebuat bahwa si korban ini ngerasa bahwa dirinya salah. Banyak contoh kasus lain misalkan si korban ini mengungkapkan apa yang dirasakan terus dikatain, "Wah, kamu itu terlalu berisik, selalu mengeluh," gitu. Nggak bisa memendam masalah gitu, selalu mengungkapkan itu, kata-kata seperti itu sebenarnya adalah kata-kata yang digunakan oleh si NPD agar si korban itu merasa dirinya salah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, padahal tidak salah, gitu. Ya, NPD paling pintar untuk mencari celah agar si korban ini ragu-ragu dengan dirinya sendiri gitu.